Anehnya kenapa itu wasit FIFA loh. Iya, Yudi Nur Cahya ya. Iya. Jadi gini Don, waktu itu kan gue panggil lo ya, kita kan lagi Iya, nonton secara langsung, gue lagi iya. nonton. Don sini Don, gue bilang gitu. Ini seru nih, gue bilang gitu. Nih Iya. ada kejadian yang benar-benar aneh gitu loh. Liga 1 memasuki akhir tahun. Tetapi permasalahan terus ada di sepak bola Indonesia. Mulai dari juara bertahan yang bermasalah keuangan, di Kediri ada wasit yang berulah. Tapi Borneo FC tetap ada di puncak. Dan inilah Discord, diskusi olahraga bareng Rais. dan Donzo. Oke. Aneh banget keputusan Benar, kemarin. Kita lagi take ya kemarin. Iya, betul. Dan anehnya kenapa itu wasit FIFA loh. Iya, Yudi Nur Cahya ya. Iya. Jadi gini Don, waktu itu kan gue panggil lo ya, kita kan lagi Iya, nonton secara langsung, gue iya. lagi nonton. Don sini Don, gue bilang gitu. Ini seru nih, gue bilang gitu. Nih Iya. ada kejadian yang benar-benar aneh gitu loh. Jadi kejadiannya itu adalah pada menit ke 86 PSM, ini kan pertandingan Persik lawan PSM ya. Betul, di Kediri, di Brawijaya. di Stadion Brawijaya. Skor 0-0. Terus PSM nyetak gol lewat sundulan Yuran Fernandes. Sundulannya itu masuk ke gawang, tapi cepat ditepis sama Dikri Yusron Afafa, Oke. kipernya Persik. Memang agak cepat itu, tapi kalau dalam tayangan ulang itu sudah sepenuhnya masuk sih. Kalau dari angle-nya ini ya, dari angle yang gue lihat, walaupun itu harus lebih clear lagi dalam angle pengambilan gambarnya untuk bisa memastikan itu bahwa sepenuhnya sudah melewati garis gawang. Terlepas dari itu, wasit ragu. Nah, ini yang memicu nih. Kalau gue baca juga kronologis dari Persik Kediri, apakah memang karena wasit ragu ini akhirnya wasit masuk ke ruang ganti atau enggak? Gue coba mengurainya lagi nih ya. Karena berdasarkan persepsi kita yang nonton di televisi, karena ragu itu dia mutusin sudah gol Don. Terus dapat protes, terus akhirnya dia ragu lagi, akhirnya masuk ke ruang ganti. Ternyata berdasarkan kronologi yang gue baca dari Persik Kediri, memang setelah terjadinya gol belum diputusin tuh, langsung disahin golnya. Nah, pemain PSM protes. Woi, golnya sah atau enggak? Protesnya ke asisten wasit. Asisten wasit tuh dicecer, terus akhirnya diomongin lagi sama si Yudi Nur Cahya sama asisten wasit itu diskusi. Nah, itu kelihatan di kamera tuh. Diskusi kelihatan gol, kata asisten wasitnya. Gol. Nah, tapi selebrasi itu pemain PSM, si Yuran berlebihan dianggapnya, yang memancing emosi supporter Persik yang sempet tuh di tribun, berarti belakang gawang ya. Itu timpuk-timpukan tuh. North. Nah, timpuk-timpukan, sempat agak sedikit kericuhan tapi bisa diredam. Cepat. Tapi si asisten wasit ini udah takut duluan masuk ke ruang ganti. Ruang ganti wasit. Di situ semua wasit akhirnya masuk. Semua wasit jadi ditanganin semua, udah aman, clear. Ya mungkin disuruh nunggu ya, dalam omongan di Jumpers pun Ahmad Amiruddin juga ngomong, kita disuruh nunggu berdasar regulasi 2x30. Pertama 30 menit pertama, terus 30 menit kedua. Karena regulasinya kayak gitu kan. Memang nunggu kalau ada force major atau kayak misalnya banjir, ya misalnya gitu. Nah, itu ada adik-adiknya tuh. Nah, di regulasi. Nah, rapat emergensi di situ. Nah, dari yang diungkapin sama kronologinya si Persik Kediri, rapat emergensi itu udah sama Panpel, terus LIB juga ada, wasit segala macam kan. Ya pokoknya semua lah. Semua di situ unsur menyepakati dua tim, akhirnya lanjut. Tapi kok sampai 1,5 jam gue bilang. Itu kan sekitar 1,5 jam. Jadi cukup lama ya. 16.45, dan yang gue tahu dari anak-anak sana tuh wasit masuk lagi tuh sekitar pukul 18.18. Ya hampir 1,5 jam. Dan akhirnya endingnya gimana? Endingnya pertandingan jalan terus. Sementara yang lucu lagi Don, pelatih PSM sama Yuran yang nyetak gol, Tavares sama Yuran. Ya, Tavares sama si Yuran Fernandes, dia ternyata udah mesen tiket untuk mudik. Oh iya, karena kan libur Natal tahun baru ya. Iya, dia kan abis pertandingan itu kan udah libur panjang kan. Iya, Yuran mana sih, Brazil ya? Iya. Lupa. Ya Brazil kayaknya. Enggak tahu lah pulangnya kemana. Tavares tapi Portugal. Ya, tapi intinya mereka mudik katanya. Mudik. Nah, terus mereka udah ke bandara nih karena udah nunggu 30 menit pertama. Di masa 30 menit kedua karena kan takut ketinggalan pesawat. Betul. Itu pun katanya si Bero Tavares sampai rela, dah gue nggak bawa bagasi dulu dah gitu. Karena kan nunggu dia. Iya, karena kan ini mereka harus ke Jakarta juga kan. Iya, harus ke Jakarta dulu kan ibaratnya gitu kan. Ya makanya kan dari Kediri mungkin dia ke Surabaya kali ya pesawatnya gitu. Nah itu dia harus ke bandara, jadi dia jalan
pulang. Jadi taunya dia nggak bakal dilanjutin nih pertandingan. Makanya dia berani pulang. Udah gue pulang aja lah gitu lah. Maksudnya gue jalannya ke bandara. Tapi dilanjutin pertandingan. Ternyata sudah nunggu sekitar 75 menitan. Kan 2 kali 30 kan ya, 1 itulah 60 ya. 60. Iya. Terus sekitar menit 75 katanya. Kalau nggak salah tuh nunggu si Ahmad Amiruddin. Ternyata pertandingan dilanjutin. Padahal pemain PSM di ruang ganti udah lepas sepatu, udah lepas baju. Iya kan? Nah, bingungnya lagi, Yuran ini kan di dalam posisi main. Betul. Berarti kan harus diganti dong. Iya. Untungnya masih ada jatah 1 pergantian pemain loh. Kalau kagak kan aneh ya. Kalau kagak dia main cuma 10 pemain. Benar. Otomatis kan. Nah, akhirnya pertandingan lanjut. Lanjut, ada lagi kejadian. Jadi di masa injury time itu kan itu gol akhirnya sah ya, diputuskan sah golnya Yuran Fernandes. Gol. Main lah, tak. Ada lagi kejadian katanya persis sama situasinya kayak yang Yuran. Tapi buat Persik Kediri. Dan itu nggak disahin sama wasit. Di situasi kalah 1-0. Di situasi kalah 1-0, tapi main Persik terima. Nah, akhirnya ya bisa cetak gol juga lah pada menit 90+3 tuh si James Kelly Stroyer. Akhirnya sama tuh 1-1. Itu rangkaian dari kronologi yang gue baca yang diungkapin sama Persik ya. Tapi di sini yang kita patut soroti adalah ketidaktegasan dari seorang wasit sebenarnya. Apalagi wasit sekelas wasit FIFA ya. Iya, dan ini Don, sebenarnya ada catatan juga kalau misal tadinya gue sempat berasumsi apa dia ngeliat video ya. Nggak mungkin ngeliat video karena di regulasinya belum ada. Karena di kita belum menerapkan video assistant referee. Jangan sampai kejadian waktu 2017 atau 2017 Farid Kitaba. Waktu itu Persija PSTNI. PSTNI Persija waktu itu masih namanya PSTNI. Main di Pakansari ya kan? Dilanggar. Bukan Persija Persib ya? Bukan, PSTNI Persija. Jadi dilanggar terus sempat diberikan penalti tapi karena sudah ngeliat video nggak jadi penalti. Nah itu kan di Farid Kitaba akhirnya dihukum. Nah setelah itu 2018 ada lagi hukuman kepada wasit-wasit yang dianggap kurang menjalankan law of the game. Salah satunya Farid Kitaba lagi, itu dihukum 8 minggu ya, itu 2018. Terus satu lagi Yudin Nurcaya. Ada 3 wasit FIFA. Jadi ada Sancelawita satu lagi kalau nggak salah, wasit FIFA. Nah ini berarti kan sebenarnya wasit FIFA tuh belum jaminan juga. Iya. Ya begitulah ya. Jadi aneh gitu. Iya benar, aneh banget karena pertandingan yang seharusnya berjalan dengan lancar karena ketidaktegasan wasit malah jadi mencela-mencele, waktunya terbuang, banyak banget yang dirugikan lah sebetulnya lah gitu. Tapi kalau kita bicara Liga 1 emang nggak jauh dari masalah ya Is ya. Dan kita tahu bahwa makin panas kan Liga 1. Benar. Dan sekarang kita beralih ya ke pertandingan yang selanjutnya ya. Ada beberapa pertandingan yang harus kita bahas soalnya terlalu banyak nih yang kita harus bahas. Kita tahu Persis Solo nih naik turun. Gue nggak tahu apakah karena ownernya juga lagi kampanye atau apa gitu. Setelah imbang di Surabaya kok malah kalah nih di kandang sendiri sama Dewa United lagi. Nah lo ngelihat Persis Solo ini kenapa sih masalah mereka? Sekarang tuh krisis kepercayaan diri sih. Jadi gue gini yang ngeliatnya mentalnya dari Persis Solo tuh mereka seperti agak sulit untuk mengangkat kembali mental pemenang mereka. Beberapa kali kan sebenarnya mereka mampu menguasai sebenarnya dalam beberapa pertandingan ya. Cuma agak sulit untuk mencetak gol. Padahal agak sulit untuk mencetak gol tapi mudah juga untuk kebobolan. Nah ini yang menjadi masalah. Padahal kan mereka punya striker-striker yang lumayan ganas sebenarnya. Kalau dari deretan yang ada ya. Termasuk si Ramadan Sananta yang udah nyetak 11 gol gitu. Ya ini gue agak-agak aneh aja sih dengan materi yang dimiliki oleh Persis. Mereka bisa sedrop ini gitu loh. Nah ini agak bermasalah juga apakah dari sisi pelatih. Sampai pelatihnya kan akhirnya kan diistirahatkan kan jatuhnya. Gue gak tahu lah sekarang statusnya seperti apa ya. Statusnya seperti apa. Tapi yang jelas diistirahatkan terlebih dahulu untuk evaluasi. Ya mungkin kayaknya sih udah pasti kayaknya di-cut lah ya. Ya terus akhirnya yang gue lihat sekarang adalah butuh di ruang gantinya nih. Untuk mengembalikan lagi mental pemain untuk bisa lebih solid lagi mainnya karena butuh sosok itu sih sekarang. Iya. Dan ngomong-ngomong soal solid ya. Bayangkara FC nih. Oh ini Raja Nenggolan udah mulai main. Udah debut. Terus juga tapi ya tetap ya Junior Brando yang menjadi bintang. Jadi bintang betul. Nah, lu ngeliat udah meraih kemenangan nih. Bisa nggak nih kira-kira Bayangkara FC merangsek nih naik nih kalau ngeliat dari
apa yang mereka pertontonkan kemarin. Tersisa berarti 11 pertandingan match lagi ya, 11 match lagi, masih ada kemungkinan mereka bisa lolos dari degradasi. Kalau gue lihat, kalau performanya seperti ini ya, kalau Oke. performanya seperti ini, mereka juga tampil tajam. Memang kan mungkin kalau hitung-hitungannya 11 itu misalnya 6 laga away 7 laga kandang misalnya, ya berarti kan poin maksimal Ya lo maksimalin kandang maksimal lah. kandang lah 7 Tapi emang kali di kandang 21. Di kandang dia ada penontonnya emang. Iya, tapi kan tetap aja walaupun gak ada penontonnya kan ada motivasi yang inilah membuat mereka harus menang gitu. Yang jelas mereka harus maksimalkan laga kandang, jangan sampai kehilangan poin lagi, jangan sampai kepleset, dan di laga tandang tuh hasil imbang. Nah, masuknya Raja Nenggolan, kemudian Junior Brandao, Witan, Putu Gede memang membuat tim ini menjadi lebih solid dalam hal performa, lebih moncer lah bisa dibilang gitu. Apalagi masuk ke Junior Brandao ya, ini benar-benar menjadi salah satu solusi yang paling ampuh sih menurut gua. Raja Nenggolan, Raja Nenggolan lah sebagai sosok aja kalau gua ngeliatnya. Walaupun kualitasnya masih ada kemarin, ada satu tendangan dari luar kotak penalti yang hampir ya yang memang oke gitu ya. Kualitasnya memang belum di peak performance-nya dia dan butuh waktu. Kalau gua ngeliat itu sih Witan dan Junior Brandao mengambil peran penting menurut gua di sisi penyerangan Bayangkara FC, membuat mereka menjadi lebih tajam dan mungkin akan ada rasa optimisme mereka bisa lolos dari degradasi. Nah, kalau kita bicara degradasi, ini ada 3 tim. Ya. Peringkat 12, 13, 14 yaitu dari Sleman, Surabaya, Persebaya, dan juga terakhir itu Persita. Mereka ini, wah ini benar-benar mereka menang sekali, bisa kalah, bisa 3 kali kayak gitu. Iya, benar-benar. Posisi mereka ini sangat rawan nih. Kalau lo ngelihat nih, ya kita kalau misalnya bedah permasalahan satu persatu kayaknya nggak mungkin terlalu panjang. Tapi kalau misalnya lo ngelihat dari 3 tim ini, Sleman, Persebaya, Persita, apa yang harus mereka lakukan? Kalau perubahan squad udah nggak mungkin. Cuma ya itu menimbulkan mental pemenang lagi aja sih sebenarnya, meningkatkan mental mereka aja. Karena itu yang menjadi masalahnya. Beberapa kali kan sebenarnya mereka mampu ya membuktikan bahwa mereka tuh bisa bersaing. Cuma ya inkonsisten. Itu aja sebenarnya. Nah, Persebaya termasuk banyak pemain muda ya sebenarnya mereka coba diramu. Terus datangnya pelatih baru belum ada ya Persebaya ya. Ini yang jadi agak masalah juga mungkin. Uston mungkin kemarin lawan Persikabo menang ya? Lawan Persikabo ya. Seri lawan Persikabo seri. Nah ini makanya gue ngelihat ada butuh refreshment sih dari ketiga tim ini ya. Iya, refreshmentnya itu dalam hal mungkin ya nggak tahu ya apakah cara penanganan atau treatment ke pemain itu biar lebih solidnya seperti apa untuk ngebondingnya lagi. Betul. Untuk menyatukan visi lagi. Gue yakin harus butuh penyegaran lagi, mungkin ya Persebaya harus segera menunjuk pelatih baru kalau gue. Nah, Persita udah oke sebenarnya. Persita kan dari beberapa pertandingan sebenarnya oke kan. Termasuk sebelum lawan Bayangkara mereka menang. Betul. Sudah lumayan oke. Cuma masih inkonsisten juga gitu loh. Ya kalau tadi kan 3 tim yang bisa dibilang menuju ke jurang degradasi nih. Kalau seandainya Arema, Bayangkara, Persikabo itu mulai mendekat kan gitu kan. Memang 15 poinnya untuk Bayangkara, 16 untuk Arema, 21 untuk Persikabo kalau nggak salah. Betul. Nah itu jadi sedangkan yang terdekat Arema, Persis, Persita itu bedanya tuh cuma 4-5 poin dari Persikabo. Itu juga harus diwaspadai kan pastinya. Tapi ada yang nyaman di puncak klasmen yaitu Borneo FC. Prediksi gue benar. Menang lawan Rans di Jogja, tapi lagi-lagi ada intimidasi, ada teror yang ditujukan ke Borneo FC nih pada saat mereka dijamu oleh Rans. Terornya? Enggak, bukan teror sih. Jadi ada miss, tahu gua. Kesalahan koordinasi. Jadi ketika mereka datang kan, ini kan ya, ketika mereka datang di bandara itu tidak tersedianya fasilitas yang seharusnya. Itu teror psikologis. Transportasi. Teror psikologis. Ya gue nggak tahu lah. Tapi yang jelas ada mismanagement katanya. Ini udah ditindak sama Rans kan udah ngasih penjelasan dia. Jadi pakainya truk akhirnya, nyewa truk. Nyewa truk untuk bawa barang-barangnya si Borneo. Harusnya kan mungkin ada mobil box lah gitu yang disiapin satu sebagai rider lah intinya gitu lah, rider untuk menjamu tamu gitu loh. Ada fasilitas itu yang disediakan sama tuan rumah. Nah ini yang mungkin agak sedikit mengganggu, tapi hal itu sudah diatasi dan ternyata secara permainan pun Borneo mampu membuktikan bahwa mereka punya mental. Iya, gue sih menunggu
Champions Series sih. Iya. Seberapa menarik kuat banget. nanti Borneo secara mental di pertandingan Champions Series Fase nanti. gugur kan itu kan? Iya, fase gugur Itu kandang tandang nggak ya? Gue lupa deh. Kandang tandang. Kandang tandang ya. Kandang tandang. Champions Series Dan itu biasanya kandang yang tandang ya. posisi tertinggi tuh away dulu biasanya. Iya betul. Karena akan ada host advantage ya Iya. tuan rumah di leg kedua. Nah itu kalau kita bicara si Liga Indonesia, bagaimana papan atas, Persija kemarin menang Iya. akhirnya Walaupun penalti dan menit akhir. Ini menarik ya, gue bilang menarik kenapa 4 besar itu Bali United dan Persib berbagi poin. Iya betul. Lalu PSS Semarang sekarang ada di posisi 4 dengan poin 38. Ini poin Persija sama poinnya Bali United 41 di peringkat kedua. Iya. Bahkan Dewa United juga 30, ini enggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Artinya cuma ya 8 sampai 10. Bahkan PSM pun masih bisa ke atas gitu. Benar. Kalau ngeliat dari poin 29. Ini lo melihat gini, akan berubah nggak komposisi 4 besar sekarang? Bisa berubah. Kalau Gua bisa yakin. gue yakin berubah. Tapi kalau bisa memang bisa. Lo yakin nggak berubah? Yakin. Sekarang kan Yakin gue. Borneo, Bali, Persib, PSIS. PSIS ya. Iya. Yakin gue bisa berubah. Karena gue lihat inkonsistensi sekarang menghinggapi Persib. Iya betul. Mereka Persib udah mulai ini nih. Iya karena Agak itu tadi yang kemarin di video kemarin yang gue bilang, lu tim lagi moncer dirubah sama kayak Persija. Saat tim lagi moncer sama Witannya harus pergi kan? Iya dan kalau melihat PSM jangan salah loh, di tengah masalah yang mereka hadapi ya, masalah keuangan gitu. Tapi mereka 8 pertandingan dengan kemarin belum kalah loh. Itu dia. Itu berarti kan Itu mereka tuh anomali lagi. Kadang-kadang gue suka bingung gitu. Apalagi mereka kalau lawan tim-tim gede ya. Iya. Persib aja nggak bisa menang kan? Nggak bisa menang. Ya makanya ya itu kemarin aja mereka kan sebenarnya nyaris menang. Lawan Persik Kediri gitu. Betul. Kalau nggak ada hal-hal yang ini. Ya tapi yang jelas kalau gue ngeliat memang bisa berubah. Apalagi ini kan masuk fase libur nih, vakum. Tinggal bagaimana para klub ini masing-masing pelatih bisa mempersiapkan secara periodisasi dengan tepat ya untuk mencapai peak performa lagi gitu. Di kalau nggak salah akhir Januari 30 Januari itu udah ada pertandingan 30 Januari. Terus Februari 30 Januari ada pertandingan ada pertandingan satu, terus 4 Februari mulai lagi. Nah di sini tinggal bagaimana pelatih itu bisa menyusun. Katanya kan mau ada agenda coba, contoh Borneo katanya mau lawan. Tapi katanya bakal ada Piala Presiden. Gila kali ngadain Piala Presiden di tengah-tengah. Ya gue nggak tahu ya. Atau mungkin Piala Calon Presiden. Ya kita nggak tahu tiba-tiba. Benar. Ada capres. Ya mungkin. Mumpung belum kalau minggu gue realistisnya jangan ikut lagi turnamen tim ya. Itu turnamen agak lumayan padat dan panjang dan mungkin intensitasnya tinggi banget di tengah kompetisi ya. Iya, itu nggak tengah kompetisi kan libur sampai. Iya, itu di tengah-tengah kompetisi atau libur maksud gue. Ya, maksud gue itu nggak inilah, agak-agak mengkhawatirkan kalau menurut gue. Lebih baik uji coba kayak misalnya Trofeo atau segitiga aja gitu, cuma 3 tim. Fan football enggak football juga. Yang penting kan ada uji coba untuk menjaga ini kan. Lo kan sebagai pelatih pasti lebih tahu kan. Juga segala macam, bagaimana juga mungkin mencoba strategi baru. Iya, karena betul. setahu gua kalau bicara kompetisi Liga 1, artinya dengan kompetisi kasta tertinggi itu kita harus berpikir bahwasanya gimana caranya banyak tactical yang dicoba. Liga 1 sekarang kan lo kalau misalnya jeda kompetisi apalagi cukup lama ya 1 bulan lah kurang lebih itu ya lo tetap harus membuat suasana kompetisi yang bagus, terus juga punya plan A sampai Z terkait dengan tactical ya, mungkin bisa nyoba tactical baru. Dan ini kan tentu keuntungan bagi tim-tim yang lagi goyang ya, lagi gamang kayak Persib, kayak Persija juga yang masih inkonsisten. Dan banyak sih sebenarnya mungkin kayak Borneo yang kasihan, mereka lagi di atas up-upnya gitu. Dia cooling down lagi ya. Mau harus cooling lagi. Dan ini akan sangat menarik sih menurut gua. Walaupun wacana Piala Presiden menurut gua terlalu dekat-dekat pemilu, apalagi agak-agak kalau gue sih agak-agak sebenarnya gue nggak setuju ya, walaupun rame-rame juga ya. Maksud gue kalau ada wacana Piala Presiden tuh nggak banget lah menurut gue tengah libur kompetisi, karena kan tim-tim bakal baru bersiap lagi Januari awal setahu gue. Nah kalau sekarang kita bahas gimana pun juga Liga Indonesia adalah muaranya timnas. Iya. Ada yang menarik kemarin hari ini. Iya, hari ini kita udah diumumkan 29 pemain. Lagi-lagi tanpa Stefano Lillipali. Iya. Yang membawa Borneo sementara ini di puncak klasmen. Betul. Ini akan terus berulang terus.
terkait dengan seleranya STY Benar. dengan pemain-pemain yang pemain-pemain yang biasa dia bawa lah gitu. Iya. Nah kalau lo ngelihat sendiri nih susunan 29 nama pemain ini yang akan dibawa ke Piala Asia ya. TC dulu yang ke Piala Asia nanti 23. Iya, maksudnya ini kan udah Ya, entry by name kan ya, gitu kan. Tinggal coret 7 pemain lagi kan. 6 lah. 6 ya. Iya. Kata 29 terus 22 23 kan? Berarti 23 ya, 23 ya. Nah, lo kalau ngeliat sendiri ada nama-nama yang menarik enggak untuk dibahas? Kalau gua ngelihat di sini sebenarnya nggak ada ya, sama aja. Ini kemarin ini gambaran yang squadnya STY yang terakhir sih. Cuma memang nggak ada nama Nadeo di sini. Borneo hanya mengirimkan sebagai pemuncak klasemen hanya Adam Alis. Adam Alis itu kan memang yang performanya lagi oke, harus diakui gitu. Ini kan tergantung kebutuhan. Nah mungkin Nadeo yang kemarin bermain di Irak banyak sorotan, ternyata nggak dibawa di sini untuk TC-nya ya. Walaupun mungkin dia masuk daftar. Iya, tapi 29 nama. 29 nama. Dia berarti dia bisa bilang hampir pasti dia nggak ada di tim kan? Iya betul. Karena kabarnya tim ini akan TC di Turki. TC di Turki 20 Desember sampai 6 Januari, kemudian langsung terbang ke Qatar. Nah di Turki itu uji coba 2 kali. Lawan Libya tanggal 2 sama tanggal 5. Di Qatar 1 kali uji coba sebelum Piala Asia itu tanggal 9 di tempat latihannya Iran. Lawannya Iran ya, Iran. Jadi memang ini adalah gambaran tim yang bakal dibawa ya. Berarti kalau kayak begini sih gua rasa 2 kiper, kayaknya sih 2 kiper enggak 3 kiper mungkin ya. Ini 3 ini. Ada Riyandi. Iya enggak, maksud gua kalau misalnya 23 enggak, itu 3 lah. 3 tetap ya. 3. Berarti 20 pemain ya. Berarti ini berarti kipernya udah pasti nih. Udah pasti ini. Sarul Trisna walaupun Persikabo lagi di bawah tetap ini pemain ini dipanggil. Iya, pemain yang emang biasa dipanggil sama STY. Bener, ini enggak ada paling Justin Hapner. Ini yang menarik Hapner karena kan baru ya iya, kan. Betul. Terus untuk pertahanan ya memang kita masih ada Jordi Amat, Bagot, Sandy Walsh, Patinama, Asnawi, Arhan itu kan, sama Edo nih yang dimasukin juga. Betul. Walaupun Edo bisa main agak sedikit ke depan ya. Sadil kembali panggil, Klok juga, Kambuaya. Betul. Ada Witan Sulaiman, ada Egi, Maulana, betul. Nah Adam Alis, Arkan Fikri. Arkan Fikri. Yakob Yance juga dipanggil. Betul. Marcelino juga. Ini FIFA Matchday bisa ya? Bisa. Maksudnya ini masuk FIFA Matchday. Lalu Utrecht, Ivar Jenner, Hoki Caraka. Ya. Dendi Dimas Sananta. Iya, karena kan mereka kenapa bisa ikut karena lagi libur juga kompetisi Don. Kecuali yang Inggris ya, mungkin ada Boxing Day. Nah, itu dia tuh. Tapi yang di Liga Eropa lain kan masa libur memang. Betul. Sampai nanti mungkin Januari. Nah, sementara Januarinya itu sudah masuk ke agenda kayak Piala Asia itu sudah seperti FIFA Matchday. Jadi ada waktunya berapa hari sebelum mereka udah harus dilepas gitu. Oh, berarti kita tuh selesai dari tanggal 6 itu langsung berangkat ke Turki. Ke Qatar, ke Qatar. Lawannya lawan Iran. Iya, lawan Iran tanggal 9 lawan Libya lawan Libya 2 kali itu di Turki. Di Turki, betul. Seperti yang tadi dia masuk enggak sih? Masuk Piala Asia enggak sih? Ya, di Afrika, Don. Oh, Libya itu Afrika ya? Afrika. Libya itu Afrika. Omar Gaddafi kan? Iya. Oh iya. Libya itu Afrika. Gue dulu geografi gak masuk. Gokil. Berarti kita lawan tim. Ini uji coba ini menurut lo positif gak sih? Maksud gue, sorry ya, maksudnya kan biasanya kalau gue pelatih nih uji coba, gue menyesuaikan dengan lawan. Ya mungkin karena mereka Libya mirip sama siapa? Ya mungkin karena posturnya agak gede-gede mirip sama Irak. Lo kalau gede-gede mah anak gym aja. Enggak, maksud gue gini. Ini kan sebenarnya STY kenapa lawan Libya 2 kali? Gua rasa karena memang sulitnya untuk mendapatkan lawan uji coba di sana. Di Turki. Walaupun Turki itu kan banyak kan tempat singgah ya biasanya itu kan tim-tim pada TC di sana. Tempat transit lah. Nah, cuma ketika mungkin PSSI mencoba melobi beberapa negara, ternyata yang dapat cuma Libya. Akhirnya di ini 2 kali lah gitu. Iran pun tadinya sempat ada kabar nggak jadi. Walaupun udah dipropose. Akhirnya sepakat. Yaudahlah kita kayak semacam gua rasa sih itu bukan uji coba yang resmi ya. Jadi cuma kayak game internal. Iya. Ya udah lo latih tanding bareng dah gitu. Latih tanding, udah latihan bareng, latih tanding di tempat latihannya Iran kan. Uji cobanya itu ya itu. Akhirnya sepakat keduanya. Gue nggak tahu disiarin atau enggak. Yang Libya mungkin disiarin. Tapi yang Iran, gue rasa sih mungkin karena mungkin sifatnya tertutup. Di Doha, gue yakin disiarin lah. Ya tergantung kesepakatan dari kedua tim. Iya. Tergantung dari kesepakatan kedua tim. Yang pasti akan sangat menarik. Nanti kita juga akan bahas lebih detail lagi. Tapi menurut lo Stefano Lillipali nggak dipanggil dengan performa dia 9 gol 9 assist.
di Liga 1 Iya. kita butuh striker yang tajam. Di antara striker yang dibawa, kalau lo lihat Cuma Sananta yang tajam. Sananta 11, Dendi ya 9 juga sih Dendi. Lo ngeliatnya gimana? Tapi Lili Pali emang bukan striker number 9 is. Ya bukan. Dan ini masalah selera, dan kita nggak bisa, kalau lo bicara selera, lo nggak bisa bilang ini apa ya, baik atau tidaknya, karena ini baik lagi hak prerogatif STY itu pertama. Betul. Kedua, ya biarlah nanti STY yang mempertanggungjawabkan terkait dengan pemain tersebut gitu. Dan Betul. kita tahu lah nama-nama Hoki Caraka, Dendi, lalu juga si Sananta. Iya. Dan itu kan emang nama-nama yang emang kerap dipanggil STY. Bisa dibilang pemain ini 99% lah. Sama Kalaupun- Dimas lah ya. Kalau nggak jelas Rimas, Rafael Strike tuh. Iya, itu Rafael Strike aja menurut gua kayak shadow striker lah, bukan striker number 9 gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan pemanggilan ini memang tidak banyak kejutan. Iya. Kita cuma tambah Justin Hapner aja. Betul. Mudah-mudahan Justin Hapner bisa memperkuat lini belakang kita dengan lebih solid lagi. Dan kita akan lihat aja nanti hasilnya. Di uji coba ada lawan Libya 2 kali. Betul. Mudah-mudahan kita bisa lihat, dan mudah-mudahan perkembangannya juga bagus ya. Iya, Karena setelah menuju, kemarin betul. Karena menuju ke Piala Asia kan harus dapetin apa ya, momen-momen yang menyenangkan sebelum mereka bertanding di Piala Asia. Iya, betul sekali. Ya mudah-mudahan aja ya timnas kita bisa memenuhi target paling nggak Ya. lolos ke babak berikutnya. Ya. Itu kan harapan ya. Betul, harapan kita semua apapun lah. itu dengan yang telah dipilih sama ST ini semoga bisa menghasilkan sesuatu yang baik sih. Itu aja. Oke, itu aja scorer terkait dengan Liga 1 dan timnas libur kompetisi. Kita Ya. juga mengucapkan apa ya? Selamat tahun baru. Selamat Hari Raya Natal dan juga tahun baru buat yang merayakan juga. Ya. Kita nanti ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya. Yes. Mungkin kan tahun depan kali ya. Awal tahun depan ada, gue nggak tahu Iya. deh hari yang Ya, nanti ini ada. ditayanginnya seperti apa. Yang pasti kita akan terus konsisten untuk membicarakan tentang sepak bola nasional. Yes. Juga ada sepak bola internasional juga, segala macam. Teman-teman juga bisa lihat konten-konten kita di YouTube Skor Indonesia, lalu juga sosial media lain kayak Ya. Instagram, TikTok, X, Dan noise. dan juga ada di Noise. Ya buat Betul. teman-teman yang suka dengerin Noise juga bisa dengerin kita di Noise juga. Betul. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Gue Dodi Zola. Gua Resatan. Ciao.